Saudara, dan boleh saya katakan, story Petrus dan story Yudas adalah story daripada kegagalan mengikuti Yesus. Kegagalan untuk menjadi murid Kristus. Kegagalan untuk menjadi murid yang benar di hadapan Dia. Baik Petrus, baik Yudas, dua-dua adalah story kegagalan. Saudara, dan saya kemudian mendapati ketika bicara story kegagalan, saudara, inilah yang menjadi bagian hidup kita dalam perjalanan mengikuti Yesus. Perjalanan mengikuti Yesus, saudara, jangan saudara berpikir bahwa semakin mengikuti Yesus, bahwa dengan sendirinya story itu hanya menjadi sebuah story yang keberhasilan, kesuksesan, rohani yang luar biasa dan sebagainya. Saudara, menarik sekali ketika bicara mengenai berjalan mengikuti Yesus, maka realitas jatuh bangun menjadi bagian yang tidak terhindarkan. Realitas jatuh bangun menjadi bagian yang bahkan, sorry harus saya katakan, banyak pemimpin gereja juga jatuh di situ. Tapi apa yang membedakan kisah Yudas dan kisah Petrus? Saudara, saya percaya yang menjadi perbedaan penting di sini adalah kisah ini bukan sekedar bicara mengenai kisah kegagalan, tapi bicara mengenai kisah pertobatan. Dan itulah di dalam masa Lent menjadi masa di mana kita terus-menerus mengakui dosa. Kita mengingat kembali, mengintrospeksi lagi akan realitas dosa kita. Saudara, yang membedakan Petrus dan Yudas adalah kita kemudian mendapati bahwa Yudas at the end, dia tidak sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Yesus. Saudara, memang betul kalau saudara membaca Alkitab seakan-akan Yudas pun dia seakan-akan kemudian menyesali. Ya, tetapi sayangnya penyesalan dia hanya menjadi sebuah penyesalan yang hanya berfokus kepada dirinya dan ending dengan menggantung diri. Dan realitas dia kemudian melakukan menggantung diri, membunuh diri, hanya menjadi satu realitas yang menggambarkan dia bukan menjadi orang yang kemudian bertobat dan kembali kepada Yesus, tapi hanya frustasi dengan dirinya, hanya berkutik dengan dirinya dan tidak melibatkan hadirat Tuhan. Saudara, disinilah kita melihat kegagalan antara Petrus dan Yudas menjadi kegagalan yang berbeda. Saudara, kegagalan Yudas adalah satu kegagalan yang hanya dia bawa menjadi bagian daripada dirinya. Satu kegagalan yang hanya menjadi dia bawa melihat frustasi dirinya. Tapi dia tidak melihat ada hadirat Allah yang selalu mengulurkan tangan. Ada hadirat Allah yang selalu membawa kita, mendorong kita untuk kembali growing, untuk bertobat, untuk berubah. Saudara, dan berbeda di sini dengan kisah daripada Petrus. Saudara, sehingga ketika kita memahami realitas daripada Yesus membasuh kaki di dalam konteks Petrus dan Yudas, saudara, maka kisah ini mau menjadi sebuah kisah yang mengingatkan kepada kita. Di masa-masa lain ini menjadi masa di mana saudara dan saya harus bertobat dan kembali.